Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai beberapa pemain yang memilih bertahan, lalu ada juga yang diperpanjang kontraknya, dan yang terakhir kemungkinan yang akan Wilujeng Sumping di bulan ini. Nah, selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik Bobotoh, sebelumnya punten pisan udah hampir 10 harian ya saya absen di channel ini karena ya sedang menikmati waktu dengan keluarga dan waktu liburan juga. Nah, tapi karena banyak banget berita yang mesti saya sampaikan, jadi saya coba cicil satu persatu di beberapa hari ke depan ya sampai ada yang Wilujeng Sumping nantinya. Nah, di sini juga terakhir info yang saya kasih mengenai dua pemain yang memperpanjang kontrak dan yang bertahan. Salah satunya yaitu Beckham Putra, dan akhirnya beberapa hari kemarin sudah betul-betul diposting secara resmi oleh Persib Bandung mengenai Beckham Putra yang akhirnya diperpanjang kontraknya atau ya bertahan lah istilahnya gitu ya. Nah, di sini juga saya insya Allah dalam beberapa postingan ke depan memang akan membahas ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apakah ada pemain yang nantinya tetap stay, tetap diperpanjang kontraknya atau dipinjamkan, atau memang nantinya akan out dan yang akan welcome tentunya. Nah, Bobotoh semua, dalam 10 hari terakhir ini waktu saya off juga sudah resmi dari Persib Bandungnya, dari manajemennya mengabarkan ada pemain yang bertahan dan ada yang pergi gitu ya. Nah, ini juga yang bertahan saya juga belum sempat ngabarin kemarin, diantaranya ada Beckham Putra sudah pasti yang sudah saya kabarin dari sebelum lebaran. Lalu yang terbaru ada Robby Darwis yang tetap bertahan musim depan di Persib, lalu ada Kakang Rudianto, ada Ferdiansyah Cecep, dan selanjutnya ada siapa? Nah, nanti akan kita coba bahas yang selanjutnya. Tapi yang jelas di beberapa berita yang ketinggalan mungkin saya ngabarinnya nanti akan saya coba kejar satu persatu, jadi mohon bersabar. Dan ya nanti juga ketahuan lah ciri-cirinya akan saya coba kasih bocorannya gitu ya. Baik, untuk di sini bocoran yang pertama, kenapa manajemen Persib katanya mengontrak pemain-pemain muda di bawah 27 tahun itu dikontrak 2 tahun ke atas, bahkan ya kurang lebih 3 tahunan gitu ya, kontrak jangka panjang, karena menurut manajemen katanya ini untuk pengembangan untuk pemain muda ini kan masih bagus lah masa depannya, sehingga masih bisa berkembang entah itu dari skillnya atau dari kemampuan teknis dan lain sebagainya, itu masih bisa dipertahankan katanya di usia-usia emas. Jadi ya ini daripada sayang nantinya nyesal, lebih baik
kontrak jangka panjang aja, karena ini pun usia pemain masih muda dan masih banyak nanti hal-hal yang bisa diperbaiki lah, misalkan ada satu atau dua kesalahan. Tapi ya itulah, untuk pemain di bawah 27 tahun rata-rata nantinya akan dikontrak ya lebih dari 2 tahun, minimal 2 tahun gitu ya. Lalu kabar selanjutnya, ini mungkin yang bikin penasaran Bobotoh juga semuanya. Kayaknya pemain yang belum mendapat menit bermain di musim kemarin, ya pasti udah tahu lah ya siapa yang masih ya belum pernah tampil gitu, tapi selalu ada di bangku cadangan gitu. Nah, ini juga kemarin saya ya dengar-dengar itu masih tetap Luis Milla membutuhkan seorang pelapis di posisinya, sehingga kemungkinan masih ya akan ada di Persib gitu ya musim depan. Ditambah lagi musim depan dengan skema baru yang Luis Milla usung, diharapkan nantinya ya setiap pemain itu atau semua pemain yang ada di skuad Persib Bandung itu fight dari mulai latihan, dari mulai attitude dan lain sebagainya, sehingga memperebutkan tempat inti di saat pertandingan aslinya gitu. Jadi dari mulai latihan juga udah harus semangat atau ya serius banget lah. Jadi tidak ada lagi pemain yang ketika bermainnya kok malah jadi begini gitu ya. Jadi ya musim depan diharapkan pemain-pemain ini yang dipilih Luis Milla itu fight semuanya dari mulai persiapan hingga pertandingan utamanya begitu. Tapi ya biar nggak penasaran juga buat teman-teman Bobotoh, kita sebut aja namanya. Di sini ada Erianto. Jadi Erianto ini dikabarkan akan tetap bertahan di Persib musim depan. Walaupun ini juga saya masih samar ya, apakah nantinya memang tetap akan ada di Persib sebagai pelapis, atau ya kemungkinan bermain, atau tetap cadangan, atau ada kemungkinan juga tetap di Persib namun sebagai akan dipinjamkan gitu untuk ke klub lainnya, tapi tetap statusnya pemain Persib. Nah, ini juga saya masih belum ada infonya, tapi yang jelas intinya Erianto ini musim depan masih menjadi pemain Persib Bandung. Kita lihat ke depannya, jika memang dalam beberapa hari ke depan diumumkan juga oleh Persib Bandung tetap bertahan. Nah, ini juga kita lihat ke depannya apakah memang tetap stay jadi pemain atau akan dipinjamkan gitu ya. Lalu ditambah satu pemain lain yang nampaknya diperpanjang kontraknya, dan ini juga salah satu yang menjadi pembicaraan teman-teman Bobotoh semua di awal musim, yaitu Deddy Kusnandar, yang insya Allah masih menjadi bagian dari skuad Persib Bandung musim depan ya. Dan ini pun langsung menjadi satu rekomendasi dari Luis Milla tentunya, karena untuk kabarnya Luis Milla masih merekomendasikan Deddy Kusnandar ini karena dinilai masih bisa berkontribusi untuk skema di Persib musim depan. Berarti ya yang terancam ada gelandang serang mungkin gitu ya. Tapi mungkin loh ya, ini mungkin yang terancam bagian posisi lain yang di bagian situ lah pokoknya. Jadi apakah ada yang out atau ditambah? Nah, ini yang akan menjadi tema pembahasan kita selanjutnya, karena biar fokus satu persatu kita coba bahas yang terdekat dulu saja. Dan itu sedikit dari kabar pemain yang sudah diperpanjang kontraknya dan yang akan bertahan. Nah, lalu selanjutnya di sini pun saya ada kabar mengenai pemain yang akhirnya dilepas, yaitu kemarin baru satu pemain ya, yaitu Bayu Fikri, atau kita sebut saja dua kalau Imade Wirawan kan sudah memang pensiun, jadi sudah tidak menjadi bagian dari skuad Persib Bandung musim depan. Lalu yang terbaru ada Bayu Fikri. Bayu Fikri ini kan sebetulnya memang sudah dipinjamkan ke PSIS Semarang dari Januari, atau dari mulai putaran kedua musim lalu. Itu ya karena ini pun saya dengar-dengarnya gitu ya, kenapa akhirnya memilih
stay di PSIS Semarang karena saat ini kontrak Bayu Fikri pun tahun ini akan habis di Persib. Jadi ya nego antara kedua manajemen PSIS dan Persib Bandung yang akhirnya menemui kesepakatan bahwa ya lumayan lah dengan nilai segini, nggak terlalu mahal-mahal banget mungkin gitu ya menurut PSIS gitu. Jadi ya udahlah Bayu Fikri dan yang bersangkutan pun katanya lebih nyaman ada di PSIS Semarang karena lebih mendapat menit bermain yang lebih banyak gitu ya. Jadi ya lebih enak di sana lah katanya. Jadi ya sekalian aja dipermanenin. Dan untuk nilai kontraknya juga di sini ya lumayan lebih dari 2,2 lah gitu ya. Ya tepatnya berapa ya itu jadi rahasia ini, tapi lebih dari 2,2 M per musim. Baik, sekarang mungkin inti daripada konten hari ini adalah apakah ada pemain yang welcome nantinya. Nah, ini pertanyaan kita semua. Jadi sekali lagi saya ingin ngingetin ke teman-teman Bobotoh semua, saya tidak akan mendahului untuk info mengenai pemain yang welcome, tapi saya hanya akan mengasih ciri-cirinya saja atau ya bocoran tipisnya saja ya untuk iya ada kesan harus tidak melebihi batas atau tidak melebihi kewenangan yang saya punya gitu, dan ini pun ya menjaga adat atau asas sopan santun lah. Jadi biarkan untuk manajemen Persib sendiri yang mengumumkan, hanya saya mengasih untuk ciri-cirinya saja. Baik, ciri-ciri pemain nantinya insya Allah kemungkinan bulan ini akan ada 2 pemain yang welcome atau yang mendarat di skuad Persib Bandung. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, ciri-cirinya adalah di sini kita ada pemain sayap katanya, tapi nggak tahu ya apakah back sayap atau gelandang sayap atau penyerang sayap. Dan ini pun nggak tahu nih sayap kiri atau sayap kanan atau ya bagaimana, yang jelas kemungkinan 2 pemain itu salah satunya berposisi sebagai pemain sayap gitu ya. Dan ini juga saya nggak bisa bocorin apakah lokal atau asing ya ada lah gitu ya kemungkinan besarnya lokal, tapi ya ada asing juga gitu ya. Tapi ya lihat nanti sajalah yang diumumkan yang mana terlebih dahulu. Tapi yang jelas minimal bulan ini ada 2 pemain yang akan wilujeng sumping di skuad Persib Bandung. Dan mungkin ya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama buat teman-teman Bobotoh yang udah nunggu ya. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya ya kita akan aktif lagi untuk memberikan wawasan baru buat teman-teman semua mengenai Persib Bandung di musim selanjutnya. Baik teman-teman Bobotoh semua, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia.